Ya. Sudah kelihatan, Ki? Belum, Ibu. Masih loading, Ibu. Masih loading. Masih loading ya? Masih, Ibu. Masih, Ibu. Ya. Yang jaga siapa ya? Komputer di tempat saya kok tidak jalan-jalan ya? Pokoknya demo. Ya, ini pakainya langsung kok, aku langsung sama teman dikasih sudah. Ya, kalau aku jadi nama akun depan itu bisa saya buka IS juga biasa. Ini Mbak, muter aja Mbak. Terus dia berani sebentar. Ini OA saya bisa kebuka ini Mbak. Tidak saya coba lagi ya. OA bisa ya? Bisa Mbak? Bisa. Yang bisa tadi sama. Jadi ini saya untuk pakai Zoom nggak bisa? Pakai Zoom nggak bisa. Ya. Biasanya bisa dong. Biasanya bisa. Bisa. Jadi kita juga live-nya dong. Ini dulu. Komputernya. Gimana itu saya lihat? Masuk tangan atas. Ya, nanti ada exit ya, ya. Disuruh login dulu.
Terus akhirnya saya pakainya biasanya pakainya apa? Malam. Nggak bisa mampu, nggak punya. Halo adik-adik, bisa kelihatan kah? Ini baru minta bantuan. Belum Ibu. Belum, Bu. Halo, sudah pulang? Sudah pulang, Mbak? Sudah. Gimana? Saya itu mau Zoom meeting, tapi nggak bisa, nggak bisa subscribe ya, Mbak. Terus kita mau dipandu sama CRS, suruh mencari nomor nomor komputernya. Itu sebenarnya. IT. Ya. Nomor IT-nya. Ya. IT yang mana? Yang di ruangannya berfungsi. Yang itu apa? Iya, ya, betul. Berapa? Ya, Oh yang di iya, ruangan saya saya. minta tolong Sukma. Minta tolong Sukma nih. Oke, ya, ya. Ya. Bentar ya, Bu. Saya minta bantuan nih. Kenapa? Dia caranya bisa bisa apa namanya, bisa Zoom. Biar bisa Zoom apa ininya. Jadi saya tuh nggak bisa mengeluarkan tapi kalau Zoom itu mintanya kalau itunya. Ini biar ini bisa share screen.
Biasanya tuh bisa, biasanya bisa. Tapi ini Ibu, itu sudah terlihat Bu share screen-nya. GGT, bukan Bu. Iya, Mbak. Ya, sudah. Terima kasih. Ya. Coba saya tutup dulu ya, Dek ya. Apakah sudah kelihatan, Dek? Sudah terlihat Ibu. Ibu. Sudah ya? Iya. Ya, kita mulai yaitu tentang pemeriksaan hemoglobin. Enggak ya, sudah bergerak ya? Ya. Hemoglobin itu apa? Sebenarnya ini adalah salah satu parameter untuk mengetahui adanya fungsi dari beta atau saluran endokrin. Nah, kalau kemarin ada SGLT dan SGLT, kalau hemoglobin ini adalah salah satu untuk mengetahui adanya kelainan dari fosfatatif atau dari kelainan dari sel leukemia sendiri. Sekarang kita akan melihat bahwa hemoglobin itu adalah mengkatalisis glukus glutamil antara T3 atau asam amino. Kemudian di sini juga bisa dikeluarkan, maksudnya hemoglobin itu juga bisa dikeluarkan oleh sel epitel tubuh ginjal. Rata-rata dia itu hampir sama ya banyaknya dengan yang ada di kita. Selain itu, dia juga bisa hati dan pankreas. Ini tentunya nilainya naik sedikit dibandingkan yang ada di ginjal. Artinya, apabila ada suatu kelainan di ginjal dan kelainan ginjal atau pankreas, itu nanti kadar hemoglobinnya akan sangat tinggi sekali. Nah, kita harus tahu kalau misalnya mengirim suatu pemeriksaan harus selalu disertai adanya diagnosis. Ya. Kelainannya kira-kira gimana? Biasanya dari klinisi itu sudah mendapatkan kelainan yang akan diperiksakan kepada kita. Nah, ada organ lain yang juga memproduksi hemoglobin, tetapi kadarnya sangat rendah. Misalnya di sini adalah limfa, kemudian kelenjar prostat, kemudian ada jantung. Jadi apabila ada kelainan di tempat ini tidak berpengaruh pada hemoglobin, tapi kadarnya rendah. Kemudian dalam serum yang jelas kalau yang ada di dalam darah itu rata-rata didapatkannya hemoglobin itu karena adanya kerusakan dari vital dan cairan. Nah, pemeriksaan hemoglobin untuk analisisnya yang harus kita perhatikan adalah di sini persiapan pasien terlebih kita harus melihat. Yang jelas pasien harus puasa minimal 8 jam. Berbeda dengan SPOT. SPOT kemarin tidak disertai puasa. Tapi kalau kita periksa hemoglobin dan ini mendapatkan hasil yang bagus, ini harus disertai puasa. Artinya, apabila ada permintaan pemeriksaan hemoglobin, kita harus menginformasikan kepada pasien bahwa dia sudah puasa atau belum.
Kalau memang dia belum puasa, pemeriksaan ini bisa ditunda. Minta tolong dia untuk bisa puasa ini, kemudian dia kembali. Nah, kalau dia ini misalnya mau ngikutin, mau langsung terus untuk pemeriksaan, nanti dicatatkan bahwa pasien tidak melakukan puasa. Karena syaratnya pemeriksaan penyakit itu hampir banyak pemeriksaan gula darah. Jadi harus ada pemeriksaan gula darah puasa. Ini harus sesuai dengan puasa. Kemudian yang berikutnya adalah pada orang yang melakukan pemeriksaan ini harus tidak minum obat. Jadi hindari obat-obatan, misalnya ketika kemudian alkohol, kontrasepsi oral, kemudian pengencer darah, misalnya warfarin, kemudian obat penenang, lain ini harus dihindari terlebih dahulu. Yang sering terdapat pada pasien-pasien ini, kalau orang itu perempuan misalnya dia memakai kontrasepsi oral, kita tanya dulu apakah KB atau tidak. Ya nanti kalau misalnya dia ber-KB, ya ditulis kandungannya apa dulu. Kalau dia kontrasepsi oral, obat yang minum itu harus disertakan di dalam lembar permintaan pemeriksaan pada saat kalian mengambil darah, dituliskan bahwa dia minum kontrasepsi oral. Kemudian kalau ada orang yang minum obat pengencer darah, nanti biasanya orang itu juga tahu bahwa nanti bertanya nanti minum obat apa, dia akan menerangkan bahwa saya minum obat darah. Kemudian persiapan sampel yang jelas di sini adalah sampel yang analisis kita hindari. Hati-hati dengan sampel-sampel yang analisis jadi kita tidak menentukan untuk dilakukan. Kemudian di sini ada antikoagulan yang dipakai itu adalah bisa sitrat, bisa oxalat, bisa NAF, misalnya contohnya antikoagulan yang ini itu adalah akan menghambat aktivitas dari hemodialisis produksi. Nah, tentunya kita harus perhatikan dulu. Jangan sampai kita menggunakan antikoagulan yang bisa dipakai, tapi dia menghambat aktivitas hemodialisis. Baiknya ya kita normal saja, kita memakai antikoagulan yang maksudnya darah beku dan tanpa. Yang perlu diperhatikan ini adalah pada pasien-pasien yang alkoholisme atau minum alkohol, karena dia harus tidak minum alkohol 2-3 minggu. Ini harus diperhatikan. Yang mana di sini biasanya orang alkoholisme ini seringnya kalau kita ingin mengetahui hasil yang betul-betul baik, ya harus sampaikan aja bahwa kalau ibu bapak minum alkohol dalam jangka waktu masih 2-3 minggu, ini alkoholnya akan tinggi, pemeriksaan hemodinamiknya akan tinggi. Kenapa? Alkohol itu mempengaruhi sel-sel pipa yang dia memicu untuk munculnya adanya hemodinamik yang tinggi. Tapi kalau dia sudah 2-3 minggu dia tidak minum alkohol, ini biasanya hemodinamiknya akan melalui standar atau menjadi baik. Benar-benar ini tidak terpengaruh oleh alkohol. Kemudian pemeriksaan genetik ini metode fisiknya yang jelas adalah menggunakan genetik kolorimetri, yang mana nantinya ada suatu set di sini perpecahan menjadi 5 amino asid ini 2 nitrogensen, yang mana nanti ini sebagai penanda atau sama adanya aktivitas dari hematopoietin. Nah, ini akan dibaca banda-banda gelombang 405 nanometer dengan cara fotometer. Selalu kalau kita ingin memakai alat fotometer, pemeriksaan yang menggunakan alat fotometer, harus diperhatikan hal-hal yang mempengaruhi sampel yang hubungannya bisa merubah atau warna dari sampel itu berubah. Berbeda dengan sampel yang normal. Contohnya adalah yang dosis, kemudian dipanic, kemudian yang diberikan darah organik. Kita harus perhatikan itu. Kalau itu sangat-sangat unik, kita harus melihat insert kita bahwa pemeriksaan di alat kita itu berpengaruh pada
sampel yang dipamit dengan kadar triglycerid berapa. Ini harus diperhatikan. Yang berikutnya adalah misalnya sampel yang iterik, kita harus tahu benar bahwa sampel iterik itu sudah bisa di atas ini. Nah, ini otomatis. Jadi untuk yang glikemik kami sudah, untuk yang iterik, sampel-sampel yang sangat umum ini kita harus perhatikan betul bahwa dia ini triglyceridnya, untuk bilirubinnya kadarnya berapa. Jadi di dalam food insert itu kita lihat kadar bilirubin yang bisa mempengaruhi pemeriksaan penyakit ini. Kemudian spesimen yang diambil jenisnya serum, plasma EPA masih diperlukan, tapi rata-rata lebih baiknya kita menggunakan sampel serum jenisnya. Kemudian cara pengambilannya di sini selalu disampaikan kalau kita menggunakan KPR, terutama pada neonatus maupun bayi, kita harus mendapatkan sampel dari lambungnya itu dengan cara kita melakukan kompres dengan minyak. Diharapkan di sini pembuluh darahnya tidak akan melebar, ya, pembuluh darahnya menjadi tipis, dan diharapkan akan keluar darah yang tipis. Kemudian darah kena ini juga bisa diambil, tapi kalau misalnya menapis atau bayi pasti kita akan mengambil ini. Kemudian cara penyimpanan harus kita lihatkan, ini adalah stabilitas total pada suhu ruang itu bisa 1 hari, ya. Suhu ruang itu 20 sampai 25 derajat Celcius. Kemudian kalau suhu 4 sampai 8 derajat Celcius ini sampel bisa sampai 7 hari. Kemudian suhu minus 20 derajat Celcius ini suhunya bisa disimpan sampelnya pada 2 bulan sampai 1 tahun. Nah, ini adalah nilai rujukan yang tentunya di sini hati-hati harus perhatikan bahwa untuk laki-laki dan perempuan itu rujukannya beda. Kemudian umur juga begitu. Kita perhatikan untuk umur nilai rujukannya juga beda. Jadi artinya apabila kita mendapatkan sampel pasien, kita juga harus lihat dia jenis kelaminnya apa, kemudian umurnya berapa. Karena kita harus mencampurkan di sana untuk nilai rujukan. Jangan sampai kita keliru untuk memberikan rujukan hanya karena berdasarkan misalnya keliruan dia laki-laki dan perempuan atau kebalikannya. Nah, ini kita harus benar-benar perhatikan untuk memasukkan hasil. Kemudian setelah dilakukan pemeriksaan, tentunya hasil itu ada. Ini hal-hal yang bisa menyebabkan komorbid itu meningkat, misalnya adalah gangguan perkusif atau biliar. Jadi adanya sel-sel paru yang mengalami gangguan, misalnya juga infeksi, juga sirosis, misalnya. Ini ada CA atau karsinoma hepatoseluler, jadi dengan adanya CA atau karsinoma ini biasanya sel-sel lipar itu besar, yang mana bisa menyebabkan enzim dari lipar itu meningkat. Contohnya ini adalah hematite yang akan meningkat pada CA hepatoseluler. Kemudian hepatitis itu juga suatu peradangan sel yang besar. Kemudian kerusakan pankreas dan ginjal, karena tadi dia juga ada di dalam ginjal maupun pankreas. Kemudian penyakit jantung komestif, yang mana jantungnya itu menjadi membesar, ya, dan sel-sel di sana menjadi membesar juga dan mengakibatkan banyaknya enzim dari penyakit itu. Kemudian orang BN dengan hipertensi, jadi biasanya orang BN sebenarnya akan sekali hipertensi. Ini dapat mempengaruhi hasil pemeriksaan penyakit ini. Sampai di sini ada yang bertanya, akan dilanjutkan ke sesi berikutnya. Ada yang bertanya, Rik? Sepertinya belum ada, Ibu. Saya lanjutkan. Nampak ya, Dek?
Belum terlihat, Bu. Sekarang? Sudah? Belum terlihat, Ibu. Masih loading, Ibu. Belum terlihat, Bu. Jadi ini fokus lagi. Bagaimana caranya menghilangkan itu? Oh, kelihatan kan? Sudah, Ibu. Sudah, Bu. Ya, sekarang kita akan pemeriksaan audio. Audio ini dapat dihubungkan sama juga dia ini bisa untuk mengetahui karena dia ya. Jadi di sini dia fungsinya untuk katalisis perubahan reversibel oksidasi laktat menjadi kenapa. Nah, ini terdapat pada sitoplasma semua sel tubuh. Jadi semua sel tubuh itu ada LPH-nya. Oleh karena itu kalau ada kerusakan dari sel itu biasanya LPH-nya meningkat.
Contohnya apa yang dikatakan sebagai semua di sel tubuh, contohnya adalah sel. Kalau ada kerusakan dari eritrosit, ini LDH itu akan meningkat. Wow. Kita ambil contoh adalah misalnya seseorang yang setelah melahirkan, LDH-nya dia akan meningkat. Ya, ini sebagai parameter untuk mengetahui adanya perbaikan dari kerusakan sel yang awalnya misalnya orang operasi segala terjadi peningkatan LDH, nanti sebagai parameter untuk evaluasi apakah sudah terjadi perbaikan atau tidak. Nah, LDH ini ada reagennya atau pemeriksaannya disebutkan ada LDH 1, ada 2, 3, 4, 5, dan 6. Dan ini biasanya LDH 1 untuk mengetahui yang ada di jantung dan eritrosit. Kemudian LDH 2 itu di tes, kemudian LDH 3 pada paru dan jaringan lainnya. LDH 4 ada ginjal, plasenta dan pankreas, LDH 5 ada penyakit dan otot, LDH 6 di testis manusia dan biasanya pada orang-orang yang positif. Nah, kalau melihat hal seperti ini, jarang sekali pemeriksaan LDH itu mengambil LDH 1, 2, 3, dan 4 sampai 6. Tetapi yang kita periksa adalah LDH secara total. Jadi bisa jadi kerusakan itu bisa mendeteksi semua yang ada di organ tubuh manusia total secara total. Nah, bagaimana analitik untuk LDH pemeriksaan LDH ini? Yang pertama adalah kita harus lihat sampel yang digunakan itu bisa tambahan heparin ya. Jadi ada serum bisa kita pakai, plasma heparin juga bisa, BPA juga bisa. Tapi harus perhatikan bahwa plasma heparin itu adalah mahal. Pokoknya kalau kita memakai heparin itu dia harganya mahal, sehingga kita harus perhatikan bahwa sebaiknya kita memakai antikoagulan yang tidak mahal yang mana. Kemudian sampel yang dipakai itu darah vena, lebih bagus, lebih mudah mencarinya ya. Nah, sama di sini bahwa kalau sampel itu mengalami hemolisis, kita tidak boleh melakukan pemeriksaan. Prinsip tesnya yang jelas di sini laktat ditambah NAD nanti akan menjadi biru. Nah, nanti di sini yang akan kita tes. Nah, sekarang kita akan melihat cara penyimpanan karena ini adalah bagian dari kita. Apabila misalnya ada pemeriksaan tambahan, misalnya ternyata permintaannya itu melebihi dari hari stabilnya LDH tersebut. Ya, kita harus berani menyampaikan bahwa sampel darah sudah mengalami kerusakan. Kalau kita sudah tahu stabilitasnya sudah tidak terpenuhi, ya kita minta sampel ulang pada pembuluh sampel tersebut. Nah, pada suhu kamar ini waktunya panjang gitu. Biasanya untuk permintaan pengulangan itu yang berpengaruh atau yang akan mempengaruhi itu yang mempunyai stabilitas pendek. Kalau itu mempunyai stabilitas pendek. Pada suhu ruang 20 derajat sampai 25 derajat itu lebih. Kecuali ini ada LDH 4 dan LDH minus 20 derajat sekitar 60. Ini ada yang dipakai untuk penelitian biasanya untuk memilih LDH itu salah satu dari LDH itu sebenarnya adalah implementasi untuk spesimen plasma terkontaminasi LDH ini dari komposit, jadi kita harus perhatikan bahwa kalau ada sebenarnya kalau kita lihat ada komposit misalnya ya, ada komposit yang dia mengalami kemudian ini sebenarnya akan mengkontaminasi dari misalnya adalah adanya kuantum yang terlalu banyak, ini pasti LDH yang ada di dalam darah. Kemudian serum segera dipisahkan. Jadi di sini karena kemarin tadi disampaikan bahwa ada beberapa sel yang mengandung LDH,
terutama ini adalah eritrosit maupun LDH, dikhawatirkan nanti kalau terlalu lama tidak dipisahkan ini terjadi lisis. Nah, lisisnya ini bisa meningkatkan kadar LDH yang tidak bisa. Kemudian di sini ada aktivitas LDH4 dan LDH5 ini turun pada suhu minus 20 derajat Celcius. Artinya, kalau kita menyimpan parameter pada suhu minus 20, di mana untuk pemeriksaan LDH tentunya akan berkurang, karena biasanya yang kita periksa adalah total. Yang di sini untuk LDH4, LDH5 sudah mulai turun, sehingga kadarnya biasanya akan berkurang. Nah, ini sama kayak tadi untuk rujukan kita harus perhatikan di sini perubahan piruvat laktat pada suhu ini ada 30 derajat, 37 derajat, ini pada neonatus maupun dewasa kadarnya kita akan lihat untuk nilai rujukannya. Ini berdasarkan asli, kemudian LDH ini akan meningkat. Biasanya kita harus tahu, pada orang-orang yang mengalami gangguan apabila LDH meningkat, salah satunya ada beberapa hal, itu adalah anemia mikroblastik. Anemia mikroblastik itu orang ini LDH-nya turun, kemudian eritrositnya itu besar-besar. Nah, ini anemia mikroblastik, dan tentunya ini akan mempengaruhi hasil dari LDH meningkatkan. Kemudian metastasis karsinoma khusus negatif, jadi dengan adanya karsinoma di mana saja kanker, kemudian dia sudah negatif, seringnya LDH-nya akan meningkat besar. Kemudian orang yang mengalami shock dan hipersia, yang mana di sini sebenarnya shock dan hipersia ini mengalami kerusakan dari sel, yang nantinya juga akan meningkatkan LDH. Orang hepatitis ini biasanya akan mengalami keracunan, karena itu pembesaran dari sel. Ini juga akan menyebabkan LDH-nya juga meningkat. Infak kerusakan dari ginjal atau infak atau jantung ini juga akan menyebabkan peningkatan dari LDH. Karena di sini sebenarnya kerusakan dari sel. Saya kira itu ada pertanyaan 2 item yang disampaikan hari ini. Mungkin materi yang belum disampaikan minta tolong disampaikan. Ini akan saya kirim sekarang juga. Jadi biar nanti tidak lama-lama untuk LDH dan peneliti. Yang belum ikut itu maka itu. Jika tidak ada pertanyaan, ini bisa membantu untuk memfoto atau screenshot dan dikirim ke laporan kuliah ini. Adik-adik besok ada kuliah lagi apa enggak ya? Adik-adik apa bukan ya? Apa kelompok lain? Ini jadi ini minta tolong ibu salah satu ya untuk memfotokan kemudian dikirim ke ibu. Silakan ibu. Atau siapa silakan deh. Tidak ada yang mewakili. Screenshot ya Ibu? Boleh screenshot boleh. Oh iya, saya yang akan screenshot. Dimulai dari slide pertama ya. Silakan yang belum on cam dulu. Nah, tolong kameranya dibuka deh. Yang belum dibuka deh. Ya, slide pertama ya. 1, 2, 3. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga. 1, 2, 3. Slide keempat. 1, 2, 3. Slide kelima.
1, 2, 3. Slide ke-6, 1, 2, 3. Slide ke-7, terakhir 1, 2, 3. Sudah, Ibu. Ya, terima kasih atas perhatian adik-adik. Cukupkan sekian. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu.